Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Melanjutkan pembacaan kitab Syarah Waraqat, yaitu sampai pada wan nazru. Wan nazru, dan adapun nazru, huwa yaitu nazru al-fikru, yaitu berfikir, fi halil manzuri fih, di dalam keadaan al-manzuri fih, objek atau maf'ulul fikri, objek daripada pikiran. Liwa'addiya ilal matlubi, agar tercapai atau terhasil atau tertunaikannya ilal matlubi, kepada sesuatu yang dicari. Al-fikru huna, fikir di sini di dalam kitab hasyiahnya, ini hasyiahnya, sedangkan ini kurung tutup adalah matannya, matan daripada Waraqat, dan yang di luar daripada kurung adalah syarahnya. Di dalam kitab hasyiahnya dikatakan al-fikru harakatun nafsi fi ma'kulat. Yang namanya berfikir itu adalah logis dan rasional. Wa amma harakatuha fil mahsusat, dan adapun wasilah tercapainya daripada berpikir logis itu terhasil atau melalui wasilah fil mahsusat, di dalam sesuatu yang dapat dilihat, nampak, jelas, dan material. Wal istidlalu, dan adapun istidlal, talabud dalil, yaitu mencari dalil, liyu'addiya, agar atau supaya tertunaikannya ilal matlubi, kepada sesuatu yang dicari. Fa mu'addan nazaru wal istidlalu wahidun, maka terhantarlah atau tertunaikanlah an-nazaru, oleh berfikir, wal istidlalu, dan oleh mencari dalil, wahidun, itu satu. Tertunaikannya ini bisa babi tolabid dalil, karena sebab mencari dalil. Ketika mencari dalil, maka terhantar yang namanya berfikir dan yang namanya istidlal ketika tolabut dalil. Dan ini satu, nazrun satu, istidlal satu. Akan tetapi musannif menggabungkan keduanya, wajam'ul musannifi bainahuma, dan menggabungkan musannif bainahuma, di antara keduanya, yaitu nazar dan istidlal, fil itsbat, di dalam menetapkan hukum, dan juga digabungkan keduanya, an-nazru wal istidlal fin nafi, di dalam menafikan hukum. Untuk apa? Ta'kidun, untuk menguatkan. Menguatkan di sini adalah ilmu fiqih, atau ilmu syariat. Di dalam istidlal ini banyak daripada tingkatan-tingkatannya. Nanti Al-Fakir akan coba jabarkan tingkatan-tingkatannya. Untuk yang pertama, menggabungkan, kita kembali ke an-nazru dan istidlal, menggabungkan antara nazrun dan istidlal ini ka ta'rifi ilmul muktasib wa ilmu daruri. Menggabungkan istidlal dengan nazar di itsbat itu ka ta'rifi ilmil muktasib, seperti pengertian daripada ilmu muktasib, yaitu ilmu muktasib adalah ilmu yang mauqufun binazri wa istidlali, ilmu yang terjadi al-mauqufu ala nazari wal istidlali, ilmu yang mauquf atas berfikir dan istidlal. Jadi ilmu muktasib ini menggunakan berfikir dan menggunakan talabud dalil. Ini ilmu muktasib. Yang selanjutnya menggabungkan jam'ul istidlal wa nazar fi nafi, kat-ta'rifi ilmi daruri, seperti ta'rif ilmu daruri. Ma makna ta'rif di ilmu daruri? Ilmu daruri adalah wal ilmu ad-daruri ma la yaqa'u an-nazari wa istidlalin, sesuatu yang tidak jatuh atau tidak terjadi karena sebab berpikir dan karena sebab istidlal. Seperti apa? Kal ilmil waqi, seperti ilmu yang terjadi atau yang didapatkan bi ihdal hawasil khamsi az-zahirah, dengan salah satu panca indera yang 5 yang jelas. Apa aja panca inderanya? Seperti as-sam'u, mendengar, wal basaru, melihat, wal lamsu, menyentuh, wasyammu, mencium, wadzauqu, mencicipi. Fa innahu yahsulu bi mujaradil ihsas biha,
ghairi nazrin wa istidlalin. Tidak terhasil karena proses berpikir dan karena proses mencari dalil. Seperti kita ketahui, api itu panas, tidak lagi berpikir, cukup disentuh atau dirasakan maka diketahui, maklum, ma'rifatul maklum anna nara hararah, karena sesungguhnya api itu panas. Sehingga nazar dan istidlal ini takkid untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Istidlal ini di dalam ba'dul ulama, qaulu ba'dil ulama, dikatakan mereka menolak untuk istidlal. Istidlal itu dipergunakan jika memang tidak ada nas yang secara juz'i atau secara rinci menghadirkan hukum yang juga jelas. Istidlal ini dipergunakan untuk istimbat hukum yang sekiranya hukum ini tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka menolak bahwa Al-Quran sebagai istidlal, tapi mereka menganggap bahwa Al-Quran bukan istidlal tapi sumber. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber. Untuk ulama berikutnya yang menyatakan bahwa salah satu tingkatan istidlal adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena lafadz istidlal ini lafzun amun, lafadz yang umum, yang ma laisa lahu dalilun litakhsis, tidak ada atau belum ada dalil yang menunjukkan pada ketakhsisannya, pada kekhususannya. Sehingga di dalam tingkatan-tingkatan istidlal, kalangan ulama yang menganggap bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah juga bisa digapai dengan istidlal, meletakkan pada tingkatan yang pertama. Al-Quran tingkatannya yang awal, yang kedua baru As-Sunnah. Sunnah ini kemudian ulama bagi menjadi sunnatun Nabi SAW dan sunnatu khulafair rasyidin. Jika memang sunnatun Nabi ini yang diambil adalah yang qat'i, yaitu hadis yang mutawatir atau hadis ahad, hadis yang sahih li dzati atau sahih li ghairi, atau hadis hasan, hasan li dzati atau hasan li ghairi, atau bisa juga hadis dhaif. Yang hadis dhaif ini bisa naik ke tingkatan berikutnya, masuk ke hasan li ghairi kalau ada hadis-hadis penguat. Selanjutnya adalah tingkatan berikutnya setelah daripada hadis, yaitu adalah ijma ulama. Ijma ulama ini sebahagian tidak menyepakati bahwa muhal dalil diambil dari sesuatu yang disepakati dan dianggap mustahil. Kenapa? Karena ulama yang menolak istidlal bil Quran dan Sunnah menganggap bahwa tidak mungkin sesuatu yang tidak qat'i atau hukum yang khafi, yang samar, itu diambil dan disepakati, sehingga dikatakan ijma ulama ini muhal, tidak mungkin terjadi. Berbeda dengan yang menyepakati bahwa istidlal salah satu tingkatannya adalah Al-Quran yang pertama dan yang kedua As-Sunnah, menyepakati bahwa yang dimaksud dengan ijma di sini adalah jumhur ulama. Adapun yang disepakati adalah itsbatul hukum lil khafi, yaitu menetapkan hukum-hukum yang samar yang memang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak secara rigid atau tidak secara tafsil merinci. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang keempat dari setelah ijma adalah qiyas. Ini ulama mazhab Syafi'i banyak menggunakan qiyas. Lalu setelah qiyas ada istishab, yaitu secara lugawi bermakna murafaqah atau mulazamah, menemani, atau secara fikih dikatakan hukmun bi thubuti hukmi hadir wastinadan ila wujudi hukmi fi zamanil madi. Jadi yang dimaksud dengan istishab secara fikih adalah ketetapan suatu hukum yang ada pada saat ini berdasarkan adanya hukum pada saat lampau, illa idza kana hunaka dalilun akhar yughayyiruh,
kecuali memang ada dalil yang mengubahnya atau yang merubahnya. Ini seperti kaidah di dalam kaidah fikih, yaitu al-aslu baqaun makana ala makana. Sesuatu itu tetap sesuai dengan keadaan awal, asal sesuatu itu tetap seperti keadaan awal. Itu al-aslu baqaun makana ala makana. Kasus seperti ini terjadi misalnya pada wudu. Seorang yang mutawaddi, dia sudah melaksanakan sholat, lalu sholat berikutnya dia ragu, dia dia menduga bahwa dia masih suci, akan tetapi dia ragu apakah dia sudah berhadas. Maka yang dimenangkan adalah yang suci. Kenapa? Karena kaidah al-aslu baqaun makana ala makana. Kecuali jika dia memang ragu apakah dia sudah berhadas atau masih dalam keadaan suci, maka yang dimenangkan adalah hadas. Kenapa hadas yang dimenangkan? Karena dia adalah asal, al-aslu baqaun makana ala makana. Oleh karena itu ulama mengambil jalannya adalah isqatul hukmi li thubutil yakin, menjatuhkan hukum untuk tetapnya keyakinan. Caranya adalah membatalkan diri, misalnya lamsul kubul wa lamsul dubur bikafaihi, dengan menyentuh bagian depan dan bagian belakang dengan dua telapak tangannya, maka sudah jatuh keyakinan bahwa dia sudah dalam keadaan hadas. Ini istidlal dengan cara istishab. Selanjutnya yang kedua, setelah istishab, yaitu maslahat dan mursalah. Maslahat dan mursalah ini banyak digunakan oleh para sahabat, juga digunakan pada zaman sekarang. Pada zaman sahabat itu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak memotong seorang pencuri tangannya, karena sebab seorang pencuri ini punya keluarga yang sedang dalam kelaparan. Maka Umar berijtihad tidak memotong tangan seorang pencuri tersebut. Atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetapkan hanya satu mushaf yang digunakan, yaitu mushaf Utsmani, dan mushaf yang lain dibakar. Atau juga seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang memerangi orang-orang yang membangkang terhadap penunaian zakat. Maka dari itu, ini adalah maslahat mursalah yang memang secara nas di dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat. Selanjutnya setelah maslahat mursalah, yang ke-3, 4, ke-5 adalah istihsan. Istihsan ini dari kalangan Imam Syafi'i tidak dipergunakan, akan tetapi banyak dipergunakan di dalam kalangan mazhab Maliki. Jadi kita tidak membahas istihsan. Selanjutnya yang terakhir adalah sadu zari'ah. Sadu zari'ah ini adalah sadu itu al-man'u, yaitu menolak atau menahan. Az-zari'ah itu adalah wasilah, yaitu menahan perantara terhasilnya kezaliman. Nah, ini daripada istidlal, daripada tabaqat, daripada istidlal. Selanjutnya wad dalilu, dan adapun dalil, huwa mursyidun ilal matlubi li'annahu alamatun alaih. Adapun dalil, huwa ya dalil, al mursyidu itu petunjuk, ilal matlubi kepada apa yang dicari, li'annahu karena sesungguhnya dalil, alamatun alaih itu tanda atasnya petunjuk. Dalil di sini adalah ta'rifnya mutlak. Karena itu di dalam hasyiah dikatakan, ini hasyiahnya, ya'lam annal mursyida yatluku haqiqatan ala nasibi. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya petunjuk itu memutlakkan hakikatan, dalil yang hakikatan, ala nasibi atas petunjuk yang benar. Lima yursidu bihi, kepada sesuatu yang menunjukkan bihi dengannya,
wayat luku majasan, dan memutlakan juga musonif majasan akan majas. Jadi dalil itu ada dua, dalil majasi dan dalil hakiki. Dikatakan bahwa yukol fahina idin, maka yang demikian ini yukolu dikatakan qad sungguh adkhala telah memasukkan ya musonnifu al majaza akan majaz fi ta'rifi di dalam ta'rif. Ta'rifnya tadi ini ta'rifnya mutlak, memasukkan majaz fi ta'rifi wa huwa la yajuzu. Memasukkan majaz ke dalam ta'rif dalil di sini tidak diperbolehkan. Maka dijawab oleh Dimyati, Syekh Ali Dimyati, wa yujabu, dan dijawab bi anna ta'rifad dalili, dengan sesungguhnya ta'rif dalil tadi, bima dzukira akibat ta'rifi, dengan sesuatu yang disebutkan setelah ta'rif istidlal, bitolabi dalil, dengan mencari dalil, qarinatin sebagai qarinah, ala iradatin atas keinginan, makna mursyid al majasi, yaitu makna daripada mursyid majasi. Idhuwa, jika demikian atau jika ia, al munasib setara atau sama, lima makna istidlal, bagi makna istidlal al madhkuri yang telah disebutkan. Kada, maka seperti ini, fi sin mim, di dalam Sibro Malisi sin mim. Yang dimaksud di sini adalah musonif memutlakkan ta'rif, tidak membedakan mana dalilul hakiki dan mana dalilul majasi, mana atau disebut dalilul qat'i atau dalilul zonni. Akan tetapi musonif gabungkan keduanya, sehingga dijawab bahwa penggabungan ta'rif majas dan hakiki itu seperti ta'rif istidlal, menggabungkan antara nazar dan istidlal fi itsbat, dan menggabungkan nazar istidlal fi nafi, sehingga dikatakan bahwa ini untuk ta'kidul ilmi, untuk menguatkan ilmu. Menggabungkan keduanya tidak lantas kemudian tidak ada perbedaan dari keduanya, akan tetapi hanya untuk li ta'kidil ilmi, untuk menguatkan ilmu, antara dalil yang hakiki dengan dalil yang majasi, atau antara dalil yang qat'i dengan dalil yang zonni. Wallahu alam bisawab.